Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI. Sekolah Rakyat bukti nyata wujudkan pemerataan pendidikan. Zelensky gandeng pemimpin Eropa temui Trump. Satgas Garuda Merah Putih II terjunkan bantuan untuk Gaza. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi peristiwa yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Kilas Sepekan untuk Anda. Kami awali dengan informasi memperingati Hari Konstitusi Nasional yang bertepatan dengan HUT ke-80 MPR RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadikan peringatan tersebut sebagai pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Hari Konstitusi yang merupakan hari penetapan undang-undang sebagai dasar konstitusi negara tentunya berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Pada tanggal 18 Agustus tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Konstitusi Nasional. Peringatan Hari Konstitusi yang juga bertepatan dengan HUT ke-80 tahun MPR RI, menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjadi pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Dirinya menyampaikan Hari Konstitusi adalah hari di mana Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai konstitusi yang menjadi dasar negara. Ditetapkannya Undang-Undang sebagai dasar negara menjadi makna penting dalam perjalanan Indonesia merdeka hingga sekarang. Muzani mengatakan meskipun MPR memiliki kewenangan melakukan perubahan terhadap undang-undang, namun pihaknya selalu berhati-hati dalam menjalankan kewenangan tersebut. Oleh sebab itu partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Konstitusi yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali menjadi bentuk konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia. Hari ini adalah tanggal 18 Agustus tahun 2025. Kita menetapkan tanggal 18 Agustus menjadi Hari Konstitusi. Hari Konstitusi adalah hari atau tanggal di mana ketika tahun 45 Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu ditetapkan menjadi konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Negara. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Dan sejak itu kita peringati 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi karena Undang-Undang Dasar menjadi undang-undang yang menjadi sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada. Sejak itu Indonesia memiliki kompas bagi perjalanan arah Indonesia merdeka sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami proses perubahan atau amandemen selama 4 kali. Sejak reformasi tahun 99, 2000, 2001, dan 2022. Dari Jakarta, Juliandri Farizal, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan menggelar pementasan drama musikal Harmoni Sahabat Kila 2025 sekaligus pengumuman perlombaan dari kreasi lagu anak yang digelar beberapa waktu sebelumnya. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ratusan penonton memenuhi teater besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Selasa petang. Lebih dari 1.200 orang antusias menyaksikan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila. Pertunjukan ini melibatkan para duta Kila, yakni anak-anak berbakat, pemenang lomba menyanyi Kila tahun-tahun sebelumnya, dan sejumlah bintang tamu lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri secara langsung pementasan drama musikal bertajuk Harmoni Sahabat Kila dalam upaya menghidupkan kembali ekosistem lagu anak yang ada di tanah air. Drama musikal ini menghadirkan kisah 5 sahabat dengan imajinasi dan keberanian, berpadu dengan musik, tari, serta akting. Pesan persahabatan, keberanian, hingga semangat gotong royong menjadi inti dari pementasan. Para pemenang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan harapan karya mereka mampu memperkaya khasanah musik anak. Selain itu, dalam Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi, Kementerian Kebudayaan juga akan mengembangkan dan membuat lagu khusus untuk anak-anak. Jadi ini adalah upaya dari Kementerian Kebudayaan dalam rangka mengafirmasi lagu-lagu anak dan menyanyi kembali lagu-lagu anak.
untuk menciptakan tentu lagu-lagu anak yang relevan dengan anak-anak Indonesia yang membawa optimisme, kemudian tentu saja membawa nilai-nilai, muatan-muatan, semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebiasaan-kebiasaan baik dari anak-anak Indonesia. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra menjelaskan hadirnya pementasan ini untuk memberi wadah bagi talenta muda tanah air untuk semakin berkembang ke depannya. Ya, sasaran dari Pak Menteri nanti akan kita lanjutkan. Ini kan pertama kali ya Pak Menteri, atas ide dari Pak Menteri juga. Jadi drama musikal ini tentu kan ini juga kita ada program manajemen talenta, ini bagian terus memupuk talenta-talenta untuk lebih berkembang. Jadi ini awal dari bagaimana melihat talenta yang sudah kita pupuk, jadi lewat lomba dan kompetisi. Jadi ini kita kembangkan dengan trajektori arah yang jelas, sehingga bisa sampai ke internasional. Tentu Pak Menteri lebih hafal. Drama musikal Harmoni Sahabat Kila menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mendukung bakat generasi muda. Lebih dari sekedar hiburan, Kila menjadi langkah strategis membangun ekosistem seni yang sehat bagi anak-anak Indonesia. Karena itu, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen mengawal anak-anak untuk mencintai lagu anak dan bakat seni musik Indonesia. Dari Jakarta, Max Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 bulan berlalu sejak diresmikannya pada 14 Juli 2025, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu harapan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Bukan untuk memperlihatkan kesenjangan sosial, Sekolah Rakyat justru hadir untuk menumbuhkan rasa solidaritas, bukan kompetisi yang timpang, demi terwujudnya Cita Indonesia Emas 2045. Program Sekolah Rakyat resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait pada 14 Juli 2025. Terhitung sudah 1 bulan program tersebut dijalankan. Lantas apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat diyakini dapat menciptakan anak-anak cerdas yang tak kalah dengan anak-anak dari sekolah umum. Dalam sistemnya, Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah, alias gratis 100%, mulai dari uang seragam, makan, bahkan hingga uang gedung seluruhnya tidak dipungut biaya. Pada Juli lalu, pemerintah telah memulai masa orientasi untuk 37 titik lokasi sekolah rakyat. Mereka berharap implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Maju alma mater sekolah rakyat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan kita semua mencoba. Sebulan telah berlalu sejak dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat, hingga kini pemerintah selalu memantau perkembangan dan kelemahan tata kelola sekolah tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi agar semakin baik lagi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan beroperasinya penambahan 65 sekolah rakyat yang akan dioperasikan pada September 2025. Total nantinya akan ada 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas kurang lebih 16.000 siswa. Sementara itu untuk tenaga pengajar sekolah rakyat sendiri,
Menteri Sosial mengungkapkan bahwa para guru tersebut tidak diambil dari latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS. Rekrutmen guru sekolah rakyat diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan belum memiliki penempatan. Alasan dari kebijakan ini bertujuan agar tidak mengganggu rasio guru ASN dan P3K di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, para guru dan kepala sekolah rakyat ini akan mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan para guru dalam mengajar dan mendidik siswa, terutama para siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Kita hari ini bersama-sama ini untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembekalan khusus bagi kepala sekolah rakyat yang hadir setelah melalui proses seleksi, dan juga kepada para guru-guru sekolah rakyat yang telah juga lolos seleksi pada tahap kedua ini. Jadi ada tahap pertama dengan peserta 100 kepala sekolah dan disusul dengan 1.300 lebih. Nah, sekarang ini kita tahap berikutnya yaitu kepada 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru yang datang secara atau yang hadir yang mengikuti pertemuan ini secara online atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya para kepala sekolah dan guru-guru ini telah bersedia bertugas, bersedia mengabdi di lingkungan sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo. Usai mendapatkan pembekalan dari Menteri Sosial, para kepala sekolah rakyat ini pun merasa bangga dan antusias bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun berharap sekolah rakyat dapat terus berlanjut hingga menjangkau ke seluruh anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Kedepan anak-anak lulusan sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi. Kemarin saya mengikuti seleksi untuk perekrutan kepala sekolah rakyat dan alhamdulillah terpilih ya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kita yang terhormat itu Bapak Prabowo. Menurut saya program yang luar biasa ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan dan kita tidak ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu saya jujur saja merasa terpanggil sekali untuk mengikuti program ini, menjadi bagian dari program yang luar biasa ini sehingga kedepannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu harapan kita. Kita berharap sekolah rakyat ini bukan hanya menjadi sekolah yang biasa ya, apalagi dipandang sebelah mata. Kita berharap sekolah rakyat ini akan mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa. Dan ini menurut saya menjadi titik balik. Yang saya katakan titik balik adalah bahwa mereka yang hari ini tidak punya harapan, tidak punya impian untuk mewujudkan cita-cita mereka punya ruang untuk mewujudkan impian mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, saya ikut karena puji Tuhan saya terpilih sebagai salah satu kandidat kepala sekolah rakyat, dan juga itu sebagai panggilan hati untuk anak-anak bangsa Indonesia yang dari segi ekonomi lemah. Jadi di situ saya terpanggil untuk berpartisipasi mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anak kita yang kurang mampu.
Harapan saya bahwa semoga sekolah rakyat ini akan berlanjut terus sehingga akan menjangkau semua anak-anak kita teristimewa dari golongan ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan anak-anak lain, dan nantinya lulusannya itu tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi ini. Baik, terima kasih. Siap. Sekolah rakyat menjadi bukti seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentas kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Namun akankah sekolah rakyat ini dapat berjalan baik dan menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat, atau sekedar penyediaan akses pendidikan setara dari pemerintah yang hanya bersifat sementara? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti meluncurkan kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Peluncuran kampanye ini adalah momentum penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan semakin maraknya kasus penipuan keuangan digital atau scamming. Lonjakan laporan penipuan mengenai keuangan di Indonesia masih terus meningkat dan mengkhawatirkan. Untuk itu OJK bersama Satgas Pasti membentuk IESC yang merupakan pusat penanganan penipuan atau scam yang menggunakan transaksi di sektor keuangan dengan metode penanganan yang cepat dan berefek jerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi, menyampaikan melalui kampanye berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal, peran dan tugas antara Satgas Pasti dan Anti Scam Center Indonesia. Satgas Pasti sudah menghentikan dan menemukan 1.840 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs dan aplikasi dan memblokir 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban scam dan sebanyak 359.733 rekening terverifikasi dengan 72.145 rekening telah diblokir. Dan untuk Indonesia Anti Scam Center sudah menerima pengaduan 700 hingga 800 laporan mengenai penipuan keuangan, sedangkan di negara lain seperti Singapura dan Hong Kong hanya berkisar 100 laporan perharinya. Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini juga suatu yang harus kita manfaatkan ya. Kalau Bapak Ibu mendapat informasi atau apa, silahkan adukan ke Satgas Pasti. Kita sudah menutup lebih dari 1.800 entitas keuangan ilegal, baik itu berupa pinjol ilegal, kemudian penawaran investasi ilegal dan lain-lain yang sudah sangat meresahkan. Ini kalau kita melihat di majalah The Economist ya, merupakan acuan dari dunia ya dalam sektor ekonomi dan keuangan. Itu di edisi Februari kalau nggak salah tahun ini mengatakan the fast and sophisticated global enterprise itu kok disebut scamming ya. Jadi ini bukan problem di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Peluncuran kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Asosiasi Vintage Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Ilmu Manajemen yang dipimpin oleh Ketua Umum Jazuli Juwaini menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pertemuan resmi antara Ikadim dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menghasilkan kesepakatan kolaborasi dalam rangka memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Ketua Umum Ikadim Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Ikadim sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para dokter ilmu manajemen berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui penguatan kompetensi, produktivitas, dan riset ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Jazuli menyatakan Ikadim siap turun langsung membantu pemerintah dalam mensukseskan bonus demografi melalui berbagai program terobosan dan kolaboratif, sehingga akan lahir SDM Indonesia yang unggul untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli menyambut baik inisiatif Ikadim dan menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun tenaga kerja Indonesia yang unggul, adaptif, dan kompetitif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan bahwa akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut pertemuan itu akan terjadi nantinya dalam waktu dekat. Menurutnya akan ada kemungkinan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung pekan depan, mengingat jadwal Presiden Prabowo yang kini sedang padat. Kendati demikian, Puan mengungkapkan dalam pertemuannya nanti akan membahas bangsa dan negara sekaligus silaturahmi serta makan bersama. Bahkan putri dari Megawati ini juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra memiliki hubungan yang dekat seperti kakak adik. Oleh karena itu PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo agar bermanfaat bagi masyarakat. Juga Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau mungkin secepatnya, minggu ini mungkin? Mungkin aja karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya banyak terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan? Dari dulu udah deket seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di-reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara, dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan, pemirsa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membawa sejumlah pemimpin Eropa untuk bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Langkah ini dipandang sebagai upaya menunjukkan solidaritas melawan Rusia. Pertemuan yang diadakan mendadak ini menjadi penentu masa depan Ukraina di tengah upaya Eropa dan Amerika menyatukan sikap terhadap Moskow. Sejumlah pemimpin Eropa yang sebelumnya tidak dilibatkan saat KTT Trump-Putin di Alaska kini turut hadir untuk menjamin kepentingan Ukraina. Melalui media sosial, Zelensky juga menegaskan kepentingan jaminan keamanan bagi Ukraina dan Eropa. Namun sehari sebelumnya, Trump juga mengisyaratkan bahwa Ukraina harus membuat kompromi termasuk soal Crimea dan juga keanggotaan NATO. Zelensky juga membalas dengan menyatakan perdamaian harus bersifat tahan lama dan tidak boleh seperti kesepakatan pasca aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Zelensky juga yakin bersama Amerika dan Eropa, Ukraina dapat memaksa Rusia menuju perdamaian yang sejati. Kehadiran para pemimpin Eropa ini juga dipandang sebagai ujian bagi hubungan transatlantik setelah Uni Eropa dan Inggris menerima kebijakan tarif Trump demi mempertahankan dukungannya terhadap Ukraina. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan perdamaian di Ukraina tak hanya menjadi isu regional, melainkan juga taruhan bagi stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan hadiah istimewa untuk Indonesia dalam memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Kris Indonesia kini resmi bisa digunakan di Jepang dan sedang dilakukan uji coba di Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejak di panggung dunia. Merdeka! Merdeka!
Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjalankan mandatnya sebagai bank sentral secara profesional dan berintegritas melalui 5 langkah, yaitu terus memperkuat ketahanan dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, menyadari efektivitas kebijakan bank sentral tidak dapat dilepaskan dari sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Terus memperkuat transformasi kebijakan dan kelembagaan, menumbuhkan dan memperkuat jiwa kepemimpinan dalam diri kita masing-masing. Senantiasa bersyukur, memperkuat integritas, keikhlasan, dan semangat di tengah pencapaian dan tantangan. Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Bank Indonesia resmi mempersembahkan QRIS antara negara Indonesia dan Jepang. Tak hanya itu saja, Bank Indonesia juga mengumumkan dimulainya sandbox atau uji coba QRIS antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejaknya di panggung dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur heliport di Indonesia. Keberadaan heliport dinilai sangat penting, khususnya untuk di daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sulitnya mengakses ke berbagai tempat yang dibutuhkan, seperti akses fasilitas kesehatan. Melihat situasi tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penguatan infrastruktur transportasi udara, termasuk keberadaan helikopter di berbagai daerah. AHY mengatakan selain membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses fasilitas kesehatan atau rumah sakit, heliport dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis di kawasan tambang ataupun membantu penanganan kebakaran hutan. Ia juga mengingatkan bahwa faktor keselamatan atau safety tetap menjadi prioritas utama dalam sektor transportasi udara, serta dirinya berharap agar transportasi udara seperti helikopter dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan tetapi juga untuk keperluan yang membutuhkan. Nah, ini harapannya ke depan diintegrasikan dengan baik sehingga multifunction. Heliport itu harus multifunction, tidak hanya satu keperluan tapi juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain. Untuk bisnis ya, misalnya untuk di daerah-daerah yang ada lokasi-lokasi tambang misalnya, tapi juga daerah-daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan, kemudian juga daerah-daerah yang bisa ataupun sulit untuk dijangkau menggunakan moda transportasi lainnya, tetapi penting untuk segera dijangkau, termasuk tadi untuk membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses menuju ke rumah sakit misalnya, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Kuinita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Badan Anggaran DPR RI menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024. Persetujuan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI Senen, Jakarta. Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024 atau RUU P2 APBN. Persetujuan ini dicapai dalam rapat kerjasama bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digelar di Ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 19 Agustus 2025. Sebelumnya, Panitia Kerja RUU P2 APBN memaparkan hasil pembahasannya yang kemudian mendapat tanggapan dari seluruh fraksi di DPR. Dan alhamdulillah semua fraksi, 8 fraksi setuju tanpa catatan. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada DPR RI atas pembahasan yang dilakukan secara konstruktif dan substantif. Ia menekankan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia, terutama akibat dampak konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan di Laut Merah yang mempengaruhi perekonomian global. Atas nama pemerintah, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran yang telah mewakili seluruh fraksi dan seluruh komisi DPR RI di dalam pembahasan RUU P2 APBN yang dapat dilaksanakan secara lancar dan juga tetap konstruktif dan substantif
sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan insya Allah tahap pertama dalam pembahasan RUU ini. Kita masih mengingat pada situasi secara global yang tidak menentu. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini masih terus terjadi, waktu itu belum mereda. Ketegangan di Timur Tengah juga bahkan meningkat. Bahkan terjadi disrupsi aktivitas maritim di Laut Merah sehingga terjadi penurunan aktivitas secara signifikan di terusan Suez. Tensi antara Tiongkok dan Taiwan yang melibatkan Amerika di dalam perang dagang juga mengalami eskalasi. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa APBN berperan penting sebagai instrumen utama dalam respon tantangan ekonomi tersebut. Ia menyoroti pencapaian Kementerian Keuangan yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat 2024. Selanjutnya RUU P2 APBN akan dibawa ke pembahasan tingkat 2 untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama Ibu Selvi melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk membuka Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi. Festival ini menjadi ajang budaya yang menarik ribuan pengunjung dengan lomba perahu sampan dan berbagai pertunjukan seni. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Gibran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada Rabu 20 Agustus 2025. Agenda utama kunjungan ini adalah membuka Festival Pacu Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Wapres secara resmi membuka jalur pertama dengan prosesi flag off dan memberi semangat kepada para peserta lomba. Festival Pacu Jalur bukan hanya olahraga dan tradisi masyarakat setempat, tapi juga dikenal secara internasional. Tradisi ini menampilkan kerjasama tim yang kuat dan kekompakan, serta fenomena unik aura farming yang menambah warna hiburan bagi penonton domestik dan mancanegara. Kehadiran Wapres dan Selvi menunjukkan dukungan pemerintah dalam melestarikan budaya nasional, sekaligus mendorong modernisasi untuk menarik wisatawan global. Ajang Pacu Jalur yang sudah berlangsung lebih dari 120 tahun ini diikuti ratusan peserta dengan perahu yang berisi 60 hingga 72 orang. Selain perlombaan, festival juga menampilkan seni budaya dan hiburan, termasuk penampilan bocah penari viral Ryan Arkandika. Tak hanya itu, beberapa menteri kabinet juga turut hadir untuk menyaksikan dan mendukung acara ini. Sebelumnya, pada Festival 2024, tercatat 1,4 juta pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai 42,16 miliar rupiah, menunjukkan besarnya dampak budaya dan ekonomi acara ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Upacara diawali dengan peletakan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan renungan suci yang diiringi lantunan mengheningkan cipta. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci jelang upacara peringatan kemerdekaan ke-80 RI. Acara sakral ini berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu tengah malam, tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Upacara ini merupakan bagian dari agenda rutin kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi ziarah nasional di TMP Kalibata dimulai tepat pada pergantian hari. Presiden Prabowo Subianto tiba mengenakan pakaian PSL gelap dan disambut dengan iringan drum band. Kehadiran Presiden menandai dimulainya rangkaian acara hikmat ini. Agenda utama dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Presiden. Karangan bunga ditempatkan di depan Monumen Pahlawan, tepat di bawah patung burung Garuda yang megah. Momen ini menjadi simbol penghormatan tertinggi kepada para pejuang bangsa. Selanjutnya, Presiden memimpin sesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara diajak untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah berkorban. Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan juga dilakukan
dipimpin oleh komandan upacara dengan tiupan trompet yang membuat suasana semakin haru. Setelah seluruh rangkaian penghormatan selesai, Presiden Prabowo beserta anggota Kabinet Merah Putih bergerak meninggalkan lokasi upacara. Mereka menuju tenda kehormatan yang telah disediakan di sisi lapangan. Upacara ziarah nasional ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi negara. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya acara ini sebagai agenda kenegaraan. Hal ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menghargai jasa para pahlawan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Beberapa anggota Kabinet Merah Putih juga turut hadir, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Upacara HUT ke-80 RI digelar khidmat di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ketua Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memimpin langsung jalannya upacara. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur berlangsung dengan penuh semangat kebangsaan dan antusiasme tinggi. Meskipun tanpa kehadiran pejabat pemerintah pusat, acara ini tetap berjalan khidmat berkat dukungan kuat dari internal Otorita IKN. Sekitar 3.000 orang turut serta dalam upacara, terdiri atas pejabat Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat. Ketua Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memimpin langsung sebagai inspektur upacara dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan Timur. Busana tradisional tersebut menampilkan lengkap dengan ikat kepala dan motif etnik yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Guna menjaga kelancaran dan keamanan acara, sebanyak 80 personel gabungan dikerahkan dari unsur Otorita IKN, Satgas, Polsek, hingga Koramil. Kehadiran aparat ini memastikan seluruh prosesi berlangsung tertib dan aman. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menyaksikan detik-detik proklamasi melalui siaran langsung dari Istana Negara, kali ini upacara diadakan langsung di IKN dengan izin khusus dari Panitia Sekretariat Negara. Tak hanya itu, pesta rakyat juga turut meramaikan perayaan dan terbuka untuk umum sebagai bentuk kebersamaan dan kegembiraan dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Divisi Humas Polri menggelar hataman Al-Quran bersama 80 hafiz dan hafizah di Yayasan Darul Quran Indonesia, Kota Tangerang. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa Indonesia. Kegiatan yang digelar sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi ini menjadi wujud rasa syukur Polri, sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa. Tak hanya dari Darul Quran, para hafidz dan hafizoh yang hadir juga berasal dari pesantren-pesantren di berbagai daerah Indonesia. Sejumlah ulama dan pengasuh pesantren turut hadir memberikan doa dan dukungan. Dalam pernyataannya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan khataman Al-Quran bersama 80 hafiz dan hafizoh menjadi bentuk rasa syukur Polri atas 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, melalui kegiatan ini, Polri ingin memberikan doa terbaik untuk keselamatan bangsa, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian untuk negeri. Selain itu, di momentum HUT ke-80 kemerdekaan, para ulama juga menyampaikan doa khusus bagi keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan.
Satgas Garuda Merah Putih II melaksanakan penerjunan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza Palestina bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. 2 pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara menerjunkan sebanyak 17,8 ton logistik yang terdiri dari makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat di langit Gaza. Dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 yang sebelumnya tiba di Yordania melaksanakan misi airdrop di langit Gaza. Sebanyak 66 personel gabungan dipimpin dan Satgas, Kolonel Penerbang Pugo Julianto terlibat dalam operasi ini. Dalam momen penuh haru, langit Gaza dihiasi payung-payung parasut yang membawa paket bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton. Jumlah tersebut menjadi simbol tanggal bersejarah 17 Agustus 1945. Bantuan yang diterjunkan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta kebutuhan lainnya. Pemandangan dramatis langit Gaza yang dihujani bantuan Indonesia menjadi simbol nyata persahabatan dan solidaritas lintas bangsa. Misi ini sekaligus meneguhkan pesan bahwa kemerdekaan sejati adalah saat suatu bangsa yang merdeka mampu berbagi semangat dan harapan dengan bangsa lain yang masih berjuang. Tim Simpo TV melaporkan. Cara unik dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Denpasar, Bali memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Bersama 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali, Lanal Denpasar menggelar pengibaran bendera merah putih disertai pertunjukan barongsai dan liong di dasar laut. Kegiatan yang berlangsung di sekitar perairan Tulamben, Kabupaten Karangasem, Bali itu sekaligus untuk menyampaikan pesan komitmen kuat terhadap persatuan nasional dan pelestarian budaya maritim. Gegap gempita kemeriahan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di Bali bukan hanya diisi pawai dan upacara bendera. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar berkolaborasi dengan 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali memiliki cara unik untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Republik Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pengibaran bendera merah putih serta atraksi unik yaitu suguhan liong dan barongsai yang dilakukan secara underwater melibatkan para penyelam di dasar laut perairan Tulamben, Karangasem. Sebelum beraksi, para penyelam wajib memakai peralatan selam lengkap, termasuk tabung oksigen. Atraksi yang berlangsung di dasar laut dengan kedalaman sekitar 6 hingga 8 meter tentu bukan hal yang mudah lantaran arus bawah laut Tulamben yang cukup besar. Setelah menyelam hingga ke dasar laut, liong dan barongsai pun beraksi dengan energik dan dinamis. Dengan lincah, liong dan barongsai secara apik meliuk-liuk di antara terumbu karang. Sejumlah manuver akrobatik berulang kali dipertunjukkan, di antaranya menggerakkan kepala dengan keras serta melonjak-lonjak. Pengibaran bendera merah putih ditambah pertunjukan liong dan barongsai di dasar laut tentu tidaklah semudah saat beraksi di darat. Selain menghadapi tekanan air, para penyelam tentu harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menjaga keseimbangan, terutama menahan topeng barongsai yang bobotnya mencapai puluhan kilogram agar tidak mengapung. Semakin banyak lagi komunitas-komunitas yang lain yang mencintai laut akan bergabung bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Denpasar. Kami berharap semua komunitas yang mencintai laut, yang mencintai maritim, bergabung bersama kami, Lanal Denpasar, TNI Angkatan Laut, untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bersama-sama di Denpasar ini. Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut Cokorda Pemayun menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi langsung arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendorong keterlibatan aktif TNI AL dalam kegiatan sosial budaya sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim berbasis rakyat. Pengibaran bendera di bawah laut ini bukan sekedar simbol, tapi pesan kuat bahwa laut adalah ruang juang, ruang hidup, dan juga ruang pemersatu bangsa. Kolaborasi dengan organisasi budaya Tionghoa ini menunjukkan bahwa semangat merah putih menjadi pemersatu tanpa memandang latar belakang seseorang. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan satuan TNI AL lainnya dalam memperingati HUT Republik Indonesia tidak hanya dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata menjaga laut, budaya, dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seekor lumba-lumba hidung botol berukuran sekitar 80 cm ditemukan terdampar di Pantai Lengon Pari, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Mamalia laut tersebut terlihat lemas saat ditemukan warga yang tengah berjalan di tepi pantai.
Seperti inilah video saat petugas Balawista dan sejumlah warga melakukan upaya penyelamatan dengan membawa lumba-lumba itu ke perairan yang lebih dalam. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena kondisi lumba-lumba terlihat lemah dan sesekali megap-megap di permukaan air. Diduga lumba-lumba tersebut terpisah dari kelompoknya dan terseret ombak hingga ke tepian. Salah satu anggota Balawista Pantai Sawarna menuturkan, saat ditemukan kondisi lumba-lumba terlihat lemah. Petugas langsung evakuasi lumba-lumba tersebut ke perairan yang lebih dalam. Beberapa kali lumba-lumba berbalik ke lokasi perairan dangkal, namun akhirnya lumba-lumba berenang menjauh. Mamalia laut yang terdampar, ini saya lumba-lumba ya. Kita udah coba bawa lagi ke tengah sana, tapi dia balik lagi ke pinggir, mungkin dia terpisah dari rombolannya ya, atau dari rombongannya, mungkin dia dijadikan besar, karena kayaknya si lumba-lumba itu kayak stres gitu ya. Kejadian lumba-lumba terdampar di pantai selatan Banten bukan pertama kalinya. Petugas mengimbau masyarakat yang menemukan hewan laut terdampar agar segera menghubungi pihak terkait. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pandeglang setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku kini telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum. Inilah NR, pria berusia 63 tahun, warga Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat digiring oleh petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Pandeglang. NR ditangkap lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak korban masih berusia 5 tahun. Aksi bejat sang ayah terus berlangsung hingga Juli 2025 ketika korban duduk di kelas 1 SMA. Tak hanya melakukan persetubuhan secara paksa, tersangka juga menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk melancarkan aksinya. Ia kerap mengancam korban tidak akan memberikan uang jajan dan menyita HP korban jika permintaannya tidak dituruti. Korban saat ini telah mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan khusus dari pihak berwenang. Perbuatan tersangka terbongkar setelah pacar korban menduplikat pesan WhatsApp milik korban dan menemukan pesan tidak senonoh yang berasal dari pelaku. Penemuan pesan tersebut kemudian dilaporkan ke saudara korban dan ditanyakan perihal kebenarannya kepada pelaku. Namun bukannya berterus terang, pelaku justru melarikan diri dan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Ini juga saat ini telah mengamankan seorang laki-laki usia sekitar 61 tahun yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak kandungnya. Menurut keterangan baik dari korban sendiri ataupun dari pelaku menyampaikan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari usia si korban atau si anak kandung tersebut usia kurang lebih 5 tahun dan sampai terakhir 2 minggu atau 3 minggu terakhir di tahun 2025. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebuah video memperlihatkan motor milik warga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tersangkut di atas pagar belakang rumah viral di media sosial. Pemilik motor mengaku kejadian itu merupakan ulah pelaku curanmor. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak satu unit sepeda motor milik warga Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tersangkut di atas pagar setinggi 2,5 meter. Motor jenis Matic yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling pada waktu dini hari saat seisi rumah sedang tertidur lelap. Pemilik motor, Elsa, mengatakan awalnya ia mengetahui motor miliknya hilang ketika pagi saat bangun tidur. Saat itu ia menemukan motor yang pada malamnya diparkir di gudang berpindah posisi menjadi di atas pagar. Dugaan tersangkutnya motor di pagar ini merupakan ulah para pelaku curanmor, diperkuat dengan ditemukannya jejak tangan kaki sejumlah orang di tembok tersebut. Dia gantungan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus motornya baru nggak kalau
mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Aksi percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik menduga komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Biasanya aktivitas memancing ikan dilakukan orang pada umumnya di sejumlah lokasi pemancingan seperti empang, kali maupun di laut. Namun berbeda yang dilakukan warga Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Lokasi lomba yang berbeda dihadirkan warga, yaitu memancing ikan lele di parit yang berada di permukiman mereka. Terik panas matahari tak menyurutkan antusias warga Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat saat tengah memancing ikan. Bukan memancing ikan mas atau mujair ataupun ikan nila, namun melainkan memancing ikan lele yang ditebar pihak panitia 17-an di saluran air atau parit. Meski demikian, baik yang muda hingga sudah lanjut usia, warga dengan alat pancing dan umpan yang juga disediakan panitia tampak sangat berkonsentrasi mendapatkan ikan lele dalam perlombaan tersebut. Kegiatan memancing ikan lele di saluran air merupakan salah satu perlombaan unik yang diikuti warga dalam memeriahkan HUT kemerdekaan yang ke-80. Sebanyak 30 ekor ikan lele mulai dari yang sedang hingga jumbo telah disebar pihak panitia di saluran air tersebut. Bagi warga yang mendapatkan ikan lele hasil pancingannya, boleh membawanya pulang ke rumah. Namun bagi warga yang mendapatkan ikan lele jumbo, pihak panitia akan memberikan door prize hadiah hiburan lainnya yang telah disiapkan. Digelarnya lomba memancing ikan lele di 35 titik saluran air tersebut, lantaran warga mengaku tak memiliki lokasi pemancingan pada umumnya. Lagi mancing nih lomba 17-an. Mancing ikan lele. Iya. Dapat nih, lihat aja kalau nggak percaya tuh. Baru dapat 3. Iya benar, menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Semoga negara kita makin maju, adil, makmur, sejahtera. Bawa pancingan di got, saat ini sedang apa Bu? Nah, lagi lomba ini, 17-an. Mancing apa Bu? Mancing lele. Ya nggak tahu, Pak RT-nya urusannya begini. HUT RI. Mudah-mudahan sukses terus ya, merdeka, aman ya. Apa warga kumpul Bang, bawa pancingan lagi Bang. Nah, jadi ini kan kita memperingati Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Nah, ini kita sebagai panitia ngadain untuk mancing di got. Tiap tahunnya pasti kita ngadain kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya ini tadi pagi kita terjunin ada 30 kilo kurang lebih. 30 ekor. Ikan apa? Ikan lele Bang, ikan lele. Bang, kenapa di pinggir got Bang? Ya karena kita nggak ada empang Bang, jadi ya kita mampatin aja yang ada. Ya kan? Jadi kita makanya got aja. Peserta ada berapa Bang? Peserta kurang lebih di sini ada lapaknya 35. Semalam kita cat, ya ada 35. Bang, yap. Itu hadiah yang diberikan oleh panitia apa Bang? Oh ada Bang. Pokoknya kita ada door prize-nya Bang. Kalau dapat yang gede, yang jumbo, ada door prize-nya aman. Ikan boleh dibawa pulang. Selain perlombaan serupa terus diadakan setiap tahunnya, di Hari Kemerdekaan yang ke-80, warga berharap Indonesia menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan sejahtera. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kilas Sepekan kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.